Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fasli Arif dengan NIM 201300044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang dengan judul perancangan dan pembuatan alat penetralisir asap rokok pada ruangan tertutup berbasis mikrokontroler. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Alat Penetralisir Asap Rokok pada Ruangan Tertutup Berbasis Mikrokontroler. Segala kegiatan yang bersangkutan dalam pembuatan laporan skripsi seluruhnya dibimbing oleh Dr. Soekardi, Magister Teknik. Laporan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sains terapan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan pada diri penulis baik berupa pengetahuan maupun kemampuan lainnya. Oleh karena itu, laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dari segala aspek dalam tata cara penulisan maupun dalam penggunaan tata bahasa di dalamnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuan pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Demikian penulis sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini penulis akan menjelaskan tentang bab 1 skrip 1 yang pertama ialah latar belakang. Rokok adalah sebuah silinder yang terbuat dari tembakau yang sudah dicacah, yang dibungkus menggunakan kertas dengan ukuran panjang 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dan berdiameter sekitar 10 mm. Lebih dari 3040 jenis bahan kimia dijumpai dalam daun tembakau kering. Bahan-bahan kimia ini berasal dari daun tembakau itu sendiri, misalnya bersumber dari tanah, udara, dan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan tembakau maupun sewaktu penanaman tembakau. Dengan kata lain, berbagai jenis tembakau yang ditanam di suatu daerah atau suatu negara dengan cara pemrosesan yang berbeda akan mempengaruhi komposisi bahan kimia yang dikandungnya. Di antara bahan kimia yang bersifat toksin adalah nikotin, karsiogenetik nitrosamine yang bersumber dari nitrit, amine protein, dan alkaloid dalam daun tembakau, karsiogenik polisilik, hidrokarbon aromatik bersumber sewaktu pemrosesan tembakau, elemen radioaktif yang diabsorpsi dari udara atau tanah, logam-logam berat yang diperoleh dari tanah dan udara yang tercemar. Zat-zat berbahaya ini akan bisa masuk ke dalam tubuh sehingga akan mengganggu kesehatan. Banyak cara yang dilakukan untuk meminimalisir bahaya asap rokok bagi perokok pasif. Salah satunya ialah cara membuat stiker ataupun larangan untuk tidak merokok. Namun ternyata cara ini kurang efektif karena masih ada orang yang merokok maupun sudah mengetahui larangan tersebut. Untuk mengurangi bahaya asap rokok terhadap manusia, khususnya yang berada pada ruangan tertentu, maka pada skripsi ini peneliti bermaksud membuat suatu alat pengendali asap rokok dalam suatu ruangan tunggu, karena umumnya para perokok paling banyak ditemukan di tempat ini akibat situasi membuat mereka harus menunggu sebuah antrian sehingga tersebut membuat mereka merokok. Kedua, yang selanjutnya ialah rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana cara agar dapat meminimalisir asap rokok yang berada di ruangan yang penuh asap rokok. Yang kedua, detektor apa yang digunakan agar dapat mengetahui keberadaan asap rokok pada ruang tunggu. Yang ketiga ialah bagaimana sistem kerja lubang pembuangan dan kipas penghisap yang dirancang agar dapat membantu mengeluarkan asap rokok pada ruangan dan terhindar dari air hujan. Yang keempat ialah rancangan ataupun rakitan ruang tunggu simulator masih dalam bentuk prototipe sebagai alat simulator untuk mendeskripsikan kejadian sebenarnya. Yang selanjutnya ialah batasan masalah. Yang pertama ialah sensor asap yang digunakan adalah sensor asap MQ02. Yang kedua ialah sistem kendali yang digunakan adalah mikrokontroler Atmega 8535. Yang ketiga ialah rancangan ataupun rakitan ruang tunggu simulator masih dalam bentuk prototipe sebagai alat simulator untuk mendeskripsikan kejadian sebenarnya. Selanjutnya ialah
tujuan penelitian. Yang pertama ialah merancang dan membuat sebuah sistem pembuangan asap rokok di ruang tunggu yang bekerja secara cerdas yang menggunakan sebuah pengendali mikrokontroler. Yang kedua ialah merancang dan membuat prototipe sistem otomatis buka tutup atap dan sistem penghisap udara yang tercemar oleh asap rokok tersebut berdasarkan kondisi asap dan hujan. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Yang pertama ialah akan dapat menetralisir udara yang terpolusi oleh asap rokok dalam ruangan sehingga orang yang berada di dalamnya tidak terganggu. Yang kedua ialah dapat mengurangi volume asap rokok dalam ruangan yang terpolusi udara dengan asap rokok. Yang ketiga ialah dapat mengimplementasi teknologi mikrokontroler sebagai pengendali cerdas. Selanjutnya ialah sistematika penulisan skripsi atau tugas akhir ini. Yang pertama ialah bab 1, yaitu pendahuluan. Berisi latar belakang, rumusan masalah yang diliti, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah yang diliti dan sistematika penulisan laporan. Yang kedua ialah bab 2, teori penunjang. Berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang dibuat serta perangkat ataupun komponen-komponen pendukung dalam perancangan dan pembuatan alat. Bab 3, berisi tentang metodologi perancangan alat. Berisi tentang bagaimana metode perancangan alat dilakukan, yang meliputi bagaimana cara pengambilan data dan cara perancangan ataupun perakitan alat. Bab 4, pengujian dan analisa. Berisi tentang pengajian hasil pengujian alat serta pembahasannya secara detail. Bab 5, penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari penelitian yang dilakukan. Baiklah, inilah daftar pusaka yang penulis temukan ketika menulis tugas akhir. Baiklah, sekian penjelasan tentang tugas akhir yang saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.